Perkenalkan, nama saya Gerlangga. Saya akan menjawab nomor 1, 2, dan 3. Yang pertama, seorang perempuan berusia 26 tahun, hamil 9 minggu, sedang dirawat di ruang PK. Keluhan mules, hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70, nadi 86 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, suhu 35, presentasi kepala pukul UKBJJ 140 kali per menit, kontraksi 3 kali 10, hasil pemeriksaan dalam pukul 14.30, selaput ketuban utuh, setura terpisah, kepala di 4G. 2. Kapan perawat harus melakukan pemeriksaan dalam kembali? Izin menjawab. Jawaban saya adalah B, pukul 16.30. Jadi gini, pemeriksaan dalam itu biasanya diulang tiap 4 jam sekali kalau kondisi normal. Nah, ini diperiksa jam 14.30, berarti nambah 4 jam. Nah, jatuhnya tuh jam 16.30, jadi jawabannya tuh B, 16.30. Lalu yang kedua, seorang perempuan berusia 29 tahun, hamil 38 minggu, sedang dirawat di ruang VK, keluhan keluar cairan dari jalan lahir dan mules. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 82 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, suhu 36. Presentasi kepala UKBJJ 142 kali per menit, kontraksi, pembukaan 7, selaput ketuban pecah, setura terpisah, kepala di HG 2, berapa jam sekali pemeriksaan kontraksi uterus? Jawaban saya adalah A, yaitu setiap setengah jam selama 10 menit. Kontraksi itu penting banget buat mantau kemajuan persalinan. Jadi biasanya dicek tiap 30 menit, terus dihitung selama 10 menit penuh, biar kelihatan frekuensi sama kekuatannya gitu. Lalu yang ketiga, seorang perempuan berusia 28 tahun, hamil 38 minggu, berada sedang dalam pemantauan di ruang VK dengan keluhan mules, wajah meringis dan tampak berkeringat. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 89 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu 36. Presentasi kepala buka BJJ 141 kali per menit, kontraksi 3 kali 10, uterus teraba membulat dan saat kontraksi pembukaan 8, serviks tipis dan datar, selaput ketuban utuh, kepala di HG 3, sutura terpisah. Apakah masalah keperawatan pada pasien tersebut? Jawaban saya adalah A, nyeri akut. Jadi si ibunya lagi mules kuat, wajah meringis, keringetan, itu tanda nyeri yang muncul tiba-tiba karena kontraksi. Jadi masuknya tuh ke nyeri akut, bukan kronis. Boleh lanjut. Baik, selanjutnya izinnya perkenalkan saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4 sampai nomor 6. Untuk host bisa mungkin share screen-nya diperhatikan. Nomor 4, seorang perempuan berusia 18 tahun,
dengan D1 P0 A0 hamil 36 minggu berada sedang dalam pemantauan di ruang VK dengan keluhan keluar cairan berwarna jernih mulai sebentar-sebentar. Pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 87 kali per menit, dan respirasi 20 kali per menit, untuk suhunya 36,4 derajat Celcius, presentasi kepala, PUKI, DJJ 146 sampai 151 kali per menit, gerakan janin dirasakan ibu jarang. Kontraksi tidak teratur selama 1 sampai 2 kali selama 10 menit, 10 menit. Pembukaan 1, serviks tebal, ketuban berwarna jernih, pasien diberikan induksi oksitosin 5 ampul dalam RL 500 cc 20 cc per menit. Apakah masalah keperawatan pada pasien tersebut? Untuk jawabannya C, resiko cedera janin itu alasannya karena usia kehamilan sudah 36 minggu dengan ketuban sudah pecah, itu cairan janin keluar, dan kontraksi tidak teratur, pembukaan 1 cm, serviks masih tebal, itu artinya belum masuk ke fase aktif. Terus juga gerakan janin dirasakan jarang, dan ibu mendapat induksi oksitosin yang dapat meningkatkan risiko stres janin apabila tidak dipantau ketat. Kondisi ini menempatkan janin pada risiko cedera. Jadi jawabannya adalah C, risiko cedera pada janin. Baik, untuk selanjutnya nomor 5, seorang perempuan usia 25 tahun dengan P1A0 postpartum 1 hari mengeluh mules dan nyeri luka jahitan di perineum, hasil tekanan darah 110/80, nadi 82 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, TFU 2 jari di bawah pusat, teraba keras, perdarahan kurang lebih 20 cc, pasien tampak berhati-hati saat bergerak dan wajah pasien tampak meringis. Terdapat luka jahitan di perineum. Apakah masalah keperawatan pada pasien tersebut? Untuk jawabannya yaitu A. Untuk jawabannya ketidaknyamanan untuk jawabannya B, yaitu nyeri akut. Karena pasien postpartum 1 hari dengan keluhan dari luka jahitan perineum, pasien tampak berhati-hati saat bergerak dan meringis, menunjukkan nyeri nyata, dan nyeri ini bersifat tiba-tiba. Jelas penyebabnya yaitu dari luka jahitan untuk berlangsung singkat. Dan jadi jawabannya nyeri akut. Selanjutnya, seorang perempuan berusia 29 tahun, G2, P1A0, hamil 39 minggu, berada di ruang VK, hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 90 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, buka kontraksi 5x10x50, PUKI pembukaan lengkap. Saat ini ibu sedang dipimpin meneran, kepala tampak di perineum, perawat melindungi perineum, menahan kepala janin agar tidak terjadi defikasi, dan membantu melahirkan kepala. Apa tindakan yang harus dilakukan setelah kepala lahir? Yaitu jawabannya memeriksa lilitan tali pusat. Karena setelah bayi lahir, tindakan pertama yang wajib dilakukan adalah memeriksa ada atau tidaknya lilitan tali pusat. Bila terdapat lilitan, segera ditangani sebelum melahirkan. Untuk mencegah asfiksia pada bayi. Boleh dilanjut sama yang lain. Baik, selanjutnya saya Torek Haidar Rahmadi dengan NIM 1120. Nomor 7, seorang perempuan usia 27 tahun, P2A0, postpartum 1 hari dan rawat gabung. Ibu mengatakan ingin menyusui bayinya. Hasil pemeriksaannya
payudaranya membesar, dapat pengeluaran kolostrum, menonjol, visi ibu saat menyusui sudah benar, dagu menempel pada payudara, perut bayi menempel pada dada ibu, mulut bayi terbuka lebar, areola bagian bawah lebih banyak masuk. Apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? Jawabannya itu A. Karena dari penjelasan dari data kasus di atas itu, payudara besar ada kolostrum, menonjol, posisi ibu menyusui sudah benar, lalu dagu bayi menempel pada payudara, mulut bayi terbuka lebar, areola bagian bawah lebih banyak masuk. Nah, semua tanda itu merupakan kriteria pelekatan dan menyusui yang benar, dan tidak ada hambatan menyusui sehingga menyusui berjalan efektif. Jadi jawabannya itu A, menyusui efektif. Selanjutnya nomor 8, seorang perempuan usia 29 tahun, P2A0 berpatu 7 jam. Pasien mengatakan kendaraan banyak sudah mengganti pembalut 2 kali dalam 1 jam. Ibu belum menyusui. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg. Tadinya 89 kali per menit. Respirasinya 22 kali per menit. Suhunya 36,8 Celcius. Kontraksi uterusnya lembek, dari garis pusat, kandung kuminya kosong. Apakah intervensi keperawatan pada kasus di atas? Jawabannya itu masase uterus B. Nah, penjelasannya itu kepatumnya 7 jam. Terus perdarahannya banyak, ganti pembalutnya 2 kali per jam. Terus kontraksi uterusnya lembek, TPU-nya 2 jari garis pusat, kandung kuminya kosong. Nah, darah nuspatum paling sering disebabkan oleh atonio dari atau uterus lembek. Nah, tindakan utama dan segera oleh perawat adalah masase uterus untuk perangsang kontraksi. Selanjutnya nomor 9, seorang perempuan 30 tahun P3A0 postpartum, hari pertama mengeluh mulas terutama saat menyusui. Hasil pemeriksaannya tekanan darahnya 110/70, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 19 kali per menit, terus suhunya 36,3 Celcius, pengeluaran darahnya 30 cc. Perawat melakukan pemeriksaan kontraksi dan involusi uterus di daerah abdomen. Pertanyaannya, apakah hasil yang diharapkan oleh perawat? B, yaitu kontraksi keras, TPO 1 jari di bawah pusat. Penjelasannya yaitu ibu postpartum hari pertama mengeluh mulas saat menyusui. Nah, ini tuh normal karena oksitosinnya dilepas saat menyusui. Kondisi normal impuls uterusnya itu hari pertama postpartum itu uterusnya keras. Nah, tinggi kondisi TD-nya kurang lebih 1 jari di bawah pusat. Baik, cukup. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya Nazla ya, dengan NIM 1124108. Nomor 10 yaitu seorang perempuan usia 35 tahun, G4P2A1, hamil 33 minggu, datang ke Poli KIA untuk periksa kehamilan. Hasil pengkajiannya TTV-nya tekanan darah 150/100, nadinya 87 kali per menit, respirasinya 19 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, tampak edema di wajah, ekstremitas, refleks patella positif, TPU-nya 30 cm, punggung kiri, presentasi kepalanya, terus DJJ-nya 145 kali per menit. Perawat menjelaskan kepada pasien cara menghitung gerakan janin. Pertanyaannya, apakah hasil yang diharapkan dari intervensi tersebut? Jawabannya yaitu B. Pasien menyampaikan jumlah gerakan janin karena tujuan diajarin hitung gerak janin itu supaya ibunya bisa nyebutin jumlah gerakan, bukan cuman kayak misalnya kayak cuman
bilang sehat atau banyak gerak. Lanjut. Selanjutnya yaitu nomor 11, seorang perempuan usianya 18 tahun, G1 P0A0, hamil 35 minggu, datang ke Poli KIA untuk periksa kehamilan. Hasil pengkajiannya itu tanda vitalnya, tekanan darahnya 110/70, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 19 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, presentasi kepala tepunya 33 cm, muka atau punggung kanan, DJJ-nya 142 kali per menit. Ibu banyak bertanya tentang proses persalinan dan apa saja yang harus disiapkan. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan pada pasien? Menurut saya jawabannya yaitu yang B, kesiapan peningkatan pengetahuan, karena si ibunya kayak banyak bertanya gitu, terus kayak pengen banyak tahu, tapi bukan berarti ibunya nggak tahu sama sekali, lebih ke buat nambah pengetahuan gitu. Selanjutnya nomor 12, yaitu seorang perempuan usianya 26 tahun, G2P1A0, datang ke Poli KIA untuk periksa kehamilan. Hasil pengkajiannya itu tekanan darahnya 110/70, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 19 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, presentasi kepala, terus TFO-nya 24 cm, muka, DJJ-nya 142 kali per menit. Berapa usia kehamilan ibu? Jawabannya itu C, 27-28 minggu, karena TFU-nya 24 cm itu kira-kira sama dengan usia kehamilan 24-28 minggu. Jadi paling pas itu 27-28 minggu. Boleh dilanjut. Izin melanjutkan. Saya Syaril Fajar Nawir dengan NIM 137. Saya lanjut ke nomor 13. Pertanyaannya itu, seorang perempuan berusia 26 tahun, G2P1A 0, hamil 34 minggu, datang ke Poli KIA untuk periksa hasil pengkajian TTP 110/70 mHg, N 80 kali per menit, R 19 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Presentasi kepala TFO 30 cm, muka dan DDJ 142 kali per menit, kepala belum masuk pintu atas panggul. Jadi pertanyaan itu, berapa taksiran berat janin? Untuk jawabannya itu adalah B, 2775 gram. Karena diketahui TFO ibu adalah 30 cm per meter dan presentasi kepala, namun kepala janin belum masuk pinggul atas. Untuk menghitung taksiran berat janin menggunakan rumus Johnson atau Toshek, karena kepala belum masuk atau PAP-PAP, maka dikurangi 12. Hitungannya itu jadi 30 sampai 12 kali 155 sama dengan 279 gram. Hasil tersebut paling mendekati atau yang relevan digunakan. Terus yang ke 14-nya itu pertanyaannya, seorang perempuan usia 22 tahun, G1 POAO, datang ke Poli KIA untuk periksa kehamilan. Hasil pengkajian TTP vital 110/70 mmHg, N 80 kali per menit, 19 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, presentasi kepala, TFO 30 cm, muka, DDJ 142 kali per menit. Hari pertama haid
terakhir 4 April 2020. Jadi kapan taksiran Partus pada kasus tersebut? Jawabannya itu A. 11 Januari 2021, karena hari pertama head terakhir ibu adalah 4 April 2020. Untuk menentukan taksiran persalinan digunakan rumus Nagela, yaitu HT ditambah 7 hari dikurangi 3 bulan dan ditambah 1 tahun. Jadi perhitungannya itu 4 April 2020 plus 7 hari ini sama dengan 11 April 2020. Lanjut ke nomor 15. Seorang perempuan berusia 37 tahun, hamil 29 minggu, datang ke Poli KIA untuk periksa kehamilan. Hasil pengkajian riwayat obstetrik, ibu pernah melahirkan bayi laki-laki. Usia kehamilan 37 minggu, tahun 2002. Mengalami keguguran usia kehamilan 12 minggu, tahun 2006. Melahirkan bayi perempuan usia kehamilan 30 minggu, meninggal tahun 2010. Mengalami keguguran usia kehamilan 16 minggu, tahun 2011. Melahirkan bayi laki-laki usia kehamilan 38 minggu, tahun 2013. Melahirkan bayi laki-laki usia kehamilan 39 minggu, tahun 2017. Bagaimana penulisan status obstetrik pada kasus tersebut? Untuk jawabannya itu D, itu G7 P4 A2. Karena ibu saat sedang hamil dan memiliki riwayat kehamilan sebelumnya sebanyak 6 kali, sehingga total 7 atau G7. Ibu pernah melahirkan pada usia kehamilan lebih dari 27 minggu sebanyak 4 kali, baik bayi hidup maupun meninggal, sehingga termasuk Partus P4. Jadi ibu juga pernah mengalami keguguran pada usia kehamilan kurang dari 28 minggu sebanyak 2 kali, sehingga termasuk abortus atau A2. Baik, dilanjut dengan yang lain. Baik, selanjutnya saya Ikhlas Anur Huda dengan NIM 138. Lanjut nomor 16. Seorang ibu datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Usia gestasi 35 minggu. Saat dikaji, ibu mengeluh jika vaginanya sakit dan seperti ada yang menonjol. Apa penyebab gejala yang dirasakan oleh ibu? Jawabannya yaitu B, penurunan kepala janin. Karena penurunan kepala janin akan menyebabkan rasa nyeri dan menonjolnya di vagina. Selanjutnya nomor 17. Seorang perempuan berusia 15 tahun datang ke Poli KIA dengan keluhan nyeri saat menstruasi. Hasil pengkajian nyeri di daerah simpesis seperti tertusuk-tusuk benda tajam sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Nyeri dirasakan menjalar ke pinggang. Apakah tindakan perawatan pada kasus tersebut? Jawabannya yaitu B, kompres hangat. Karena kompres hangat yaitu dapat efektif untuk mengurangi nyeri. Boleh di next. Baik, selanjutnya nomor 18. Seorang perempuan berusia 15 tahun datang ke RS bersama ditemani oleh ibunya. Pengkajian pasien sudah telat menstruasi selama 6 minggu dan ingin menggugurkan kehamilannya dengan alasan masih sekolah dan khawatir kehamilannya akibat pemerkosaan yang dilakukan pamannya. Apakah masalah keperawatan pada kasus di atas?
Yaitu jawabannya yaitu A. Ansietas, karena pasien mengalami kecemasan akibat kondisi kehamilan dan trauma. Baik, selanjutnya nomor 19. Seorang perempuan usia 25 tahun P2 A0 postpartum hari ke-7 datang ke poliklinik dengan keluhan payudara kirinya terasa nyeri dan lecet sehingga takut untuk menyusui bayinya. Pasien mengatakan bayinya sering menangis meskipun telah disusui. Hasil pemeriksaan diperoleh data payudara kiri bengkak, teraba hangat, dan teraba bendungan ASI. Apa intervensi yang harus dilakukan oleh perawat? Jawabannya yaitu A. Ajukan perlekatan dan posisi menyusui yang baik dan benar. Karena masalah utamanya adalah perlekatan sehingga perlu dianjurkan teknik menyusui yang benar. Baik, selanjutnya nomor terakhir yaitu nomor 20. Seorang perempuan berusia 15 tahun dengan datang ke RS bersama teman laki-lakinya. Hasil pengkajian, pasien sudah telat menstruasi selama 6 minggu dan ingin menggugurkan kehamilannya dengan alasan masih sekolah dan khawatir kehamilannya akan diketahui oleh orang tuanya. Bagaimana sikap perawat dalam menghadapi kasus tersebut? Jawabannya yaitu E. Memberikan penjelasan resiko menggugurkan kehamilan, karena perawat harus memberikan edukasi tentang resiko absorpsi, bukan mendukung tindakan ilegal pada kasus ini. Sudah selesai teman-teman. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum diakhiri? Ada yang mau ditanyain dulu? Dari saya mungkin tidak ada, sudah cukup. Yang lainnya mungkin? Torik, ada yang mau ditanyain dulu? Baik, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, kita tutup aja kali ya. Makasih teman-teman atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.